Haleluya, saudara-saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama beribadah. Sebab kita percaya hari ini kita telah mempersiapkan diri untuk kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, yang lapar, dan melimpah dengan syukur. Haleluya. Saudaraku yang ada di Australia, yaitu gereja PLC yang ada di kota Melbourne, dan demikian juga jemaat yang ada di kota Sydney. Demikian juga kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di kota Melbourne dan yang ada di kota Brisbane. Mari kita sapa dia. Salam. Haleluya. Saya percaya anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi saudara-saudaraku yang ada di Australia. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Jemaat Kristen Indonesia JKI So Alive yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Demikian juga Jemaat Kristen Indonesia So Alive yang ada di Citraraya, Tangerang, Provinsi Banten. Mari kita sapa. Salam. Saya percaya saudaraku semua juga sama mengalami hal yang luar biasa karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang tergabung di dalam kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di Jakarta, yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, dan bagi saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah, baik meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Klaten, dan kota Wonogiri. Bahkan bagi saudaraku semua yang ada di kota-kota lain yang mengikuti ibadah secara online hari ini. Mari kita sapa. Salam. Haleluya. Dan para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga yang ada di NTT, khususnya yang ada di kepulauan di Kabupaten Rotendao, pulau paling selatan Indonesia, dan juga bagi fellowship para hamba Tuhan yang ada di Sulawesi Tengah, yang ada di Kepulauan Banggai dan Pulau Peleng. Mari kita sapa. Salam. Haleluya. Haleluya. Saya percaya hari ini kita semuanya, bahkan rekan-rekan saudara seiman yang juga mengikuti ibadah hari ini, kita percaya hari ini kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan. Selamat untuk bergabung dalam ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, cinta-Mu dan kasih-Mu yang tidak pernah habis. Karena kami percaya janji-Mu Engkau menyertai kami sampai di kesudahan zaman. Dan hari ini Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah, semua karena perkenanan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terindah hari ini. Biarlah Kairos-Mu bagi kami hari ini Tuhan, dan agenda surgawi terjadi atas kami, sehingga dimanapun kami berada, kami berkata, Engkau hadir melawat kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami. Biarlah darah-Mu, darah Yesus Kristus atas setiap kami. Darah-Mu itu yang telah menebus hidup kami, menyucikan kami, memperdamaikan kami. Bahkan darah-Mu yang telah membenarkan kami.
sehingga di dalamnya kami ada keselamatan dan tidak ada murka Tuhan. Kasih karunia dan anugerah-Mu melimpah-limpah bagi kami hari ini. Bahkan tempat yang kami pakai dimanapun kami semuanya beribadah, ada darah Yesus Kristus, sehingga tempat kami kudus. Sekali lagi Tuhan, kehadiran-Mu yang kami perlu. Engkau melawat dan menjamah kami. Bahkan Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan di saat kami memuji menyembah Tuhan, kami menyerahkan semua ibadah kami hari ini. Kami percaya bahwa ada tembok api Tuhan di sekeliling kami. Ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga untuk kami, sehingga kami tetap ada di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara-saudaraku semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan terus melimpah bagi kita. Mari hari ini kita mau merayakannya dengan hati yang bersukacita. Kita mau berkata, Heavenus Shalom Elohim. Haleluya. Mari saudaraku bersama-sama. Heavenus Shalom Elohim. Heavenus Shalom Elohim. Heavenus Shalom Elohim. Heavenus Shalom, Shalom, Shalom Elohim. Heavenus Shalom Elohim. Heavenus Shalom Elohim. Heavenus Shalom Elohim. Heavenus Shalom, Shalom, Shalom Elohim. Shalom. Biarlah seluruh bumi penuh dengan shalom, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Heavenus Shalom Elohim. Heavenus Shalom Elohim. Heavenus Shalom Elohim. Heavenus Shalom, Shalom, Shalom. Lagi nyatakan Heavenus Shalom Elohim. Amen. Heavenus Shalom Elohim. Heavenus Shalom Elohim. Heavenus Shalom, Shalom, Shalom Elohim. Mari kita berkata, ku bawa berita sejahtera, damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita damai sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita damai sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita damai sejahtera. Mari nyatakan shalom, 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 shalom,
Haleluya, kuasa Tuhan sungguh luar biasa. Seperti pada zaman Musa, zaman Elia, zaman Yeskiel, dan anugerahnya di akhir zaman ini dinyatakan. Kuasanya pun dinyatakan bagi kita semua. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Mari saudaraku, lebih lagi kita menyatakan iman kita bahwa inilah zaman Yeskiel. Inilah zaman Yeskiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Mari angkat suara, pujilah Dia. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada, dan akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Dialah Alfa dan Omega, Dialah yang awal dan yang akhir. Yesus Kristus namanya. Sekali lagi, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya, haleluya. Maranatha. Dialah Tuhan yang layak disembah. Mari kita tinggikan namanya, agungkan namanya. Apapun yang terjadi, puji Dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari nyatakan, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan
pantalannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari sekali lagi nyatakan, bagi Allah yang mulia. Amin, amin, amin. Yang bertahta di kerajaan surga, bagi Anak Domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari segala suku dan kaum dan bangsa datanglah kepadanya. Haleluya, sujud di hadapan Ta'ala. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Hari ini kami menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau di atas segala-galanya. Tidak ada yang seperti-Mu. Kami percaya akan janji-Mu. Datanglah ya Raja segala raja. Kami merindukan-Mu. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Yesus selamanya. Bagi Yesus selama-lamanya. Bagi Yesus. Biarlah hari ini Tuhan kami menyatakan janji kami bahwa kami mau setia sampai garis akhir. Kami mau menyatakan Engkaulah Tuhan. Bagi Yesus, bagi Yesus selama-lamanya. Inilah hidup kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau yang membawa kami, Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang mengangkat dan memuliakan kami sampai selamanya. Kemuliaan, hikmat, syukur. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan, hikmat, syukur. Kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan. Kemuliaan, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan bagi Yesus selamanya. Bagi Yesus selama-lamanya. Nyatakan dengan iman, percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Tiada yang lain selain Dia. Hanya Yesus saja yang sanggup melakukan segala perkara.
selama-lamanya. Bagi Yesus selama-lamanya. Bagi Yesus selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian. Mari nyatakan segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Unto Jesus, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Bagi Yesus segala pujian. Yesus segala pujian. Terimalah setiap pujian kami, pengagungan kami hari ini Tuhan. Kami berikan hanya bagi-Mu, ya Raja segala Raja. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang sanggup memulihkan, menolong kami, yang membawa kami dalam kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bagi Yesus. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari saja hari ini saudara, mari berkata-kata kepada Tuhan. Kalau hari ini kau mengalami letih lesu, kalau kau mengalami sesuatu beban yang berat, mari perkatakan, nyatakan tentang nama Tuhan, sebut nama Tuhan, nyatakan, perkatakan iman saudara. Mari sembah dan puji Dia. Yang berbahasa bersama, mari saja kita berbahasa roh bersama-sama. Haleluya. Kami membangun kapasitas roh kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Hari ini kami memerlukan jamahan-Mu sekali lagi. Hari ini kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Dinyatakan. Kami nyatakan Tuhan, semua keletihan
kelesuan, bahkan sakit penyakit kami tidak ada lagi. Oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh, jadilah sembuh. Maka kami berkata tidak ada lagi ikatan dosa yang mengikat kami. Kami nyatakan lepas dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi tuntutan iblis apapun bentuknya. Kami nyatakan hari ini kami telah dibebaskan oleh darah Yesus. Kami telah dibenarkan oleh darah Yesus. Maka hari ini kuasa Tuhan atas kami yang memulihkan, yang mengubah setiap kami. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan Engkau Raja. Haleluya, haleluya. Ku perlu Engkau Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kehidupan kami, Engkau yang melawat kami, Engkau yang menjamah kami hari ini Tuhan. Hikanalah batase kanalah mayanalah badalamamu, bihatas sahaya makaya makatasa dalamamu, biaralah batase rabadalah base kanalah manamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami nyatakan Engkau baik, kami nyatakan Kau sungguh sangat baik bagi kami. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan iman kita. Kita subah dan samar. Nyatakan dengan iman dan kita percaya kuasa Roh Tuhan bekerja atas kita. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sebagai berikut. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita.
Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Mari nyatakan dari hati yang paling dalam. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mendengarkan kebenaran firman
Sebelum itu saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, setiap anak-anak-Mu rindu untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, sehingga kami semuanya mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah Yesus juga ada dalam hidup kami. Maka kami katakan, tulah apapun tidak boleh menjamah, tidak boleh menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan mempelajari dari Perjanjian Lama. Saya akan mengambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8-23. Saya akan ajak Anda untuk membaca demikian. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. 9. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel, mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang di sana. 10. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. 11. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidak dapatkah kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Stop dulu sebentar. Jadi ceritanya Raja Aram sedang melakukan peperangan dengan Raja Israel. Tetapi setiap Raja Aram membuat strategi, dan strateginya ini selalu salah. Kenapa? Karena di Israel ada seorang hamba Tuhan yang dapat menangkap strategi yang diatur oleh Raja Aram itu. Maka strateginya selalu dibocorkan kepada Raja Israel dan hasilnya selalu gagal. Anda perlu ketahui bahwa Raja Israel ini adalah kerajaan utara, kerajaan yang dari 10 suku itu. Sementara yang 2 suku ada di selatan, biasa disebut kerajaan Israel Selatan, atau Yehuda. Nah, 2 raja ini sedang bertempur, tetapi semua rahasianya dapat disadap Elisa. Kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-12. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak, tuanku raja, melainkan Elisa, nabi di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Bayangkan, jaraknya jauh. Tetapi apa yang terjadi, hasil pembicaraan itu semua dapat disadap oleh yang namanya Elisa. 13. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. 14. Maka dikirimkannya lah ke sana kuda serta kereta
dan tentara yang besar. Padahal cuma mau menangkap satu yang namanya Elisa. Dikerahkan tentara yang cukup besar. Lanjut, sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu, kota di mana Elisa tinggal, dikepung. 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada sekeliling kota itu. Jadi ceritanya kota itu ada di satu bukit, ya. Kemudian di situ banyak bukit juga. Ini kotanya. Kemudian bukit yang mengeliling kota itu semua penuh dengan tentara Aram. Ya. Kemudian ayatnya yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" 16. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Allah, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Anda jangan salah menangkap, bujangnya ini juga punya mata, tapi matanya hanya bisa melihat yang fisik. Sementara Elisa berdoa supaya mata rohnya dapat terbuka. Lanjut, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ini yang menarik, yang dilihat oleh bujang itu. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga bujang itu melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ini harus jelas dulu, ya. Jadi ini kota, kemudian ini bukit begitu. Nah, bukit-bukit itu sudah ada tentara dari Aram tadi. Tetapi di belakang bukit itu juga ada tentara lagi yang tidak terlihat oleh mata kasat, tapi mata roh. Siapa itu? Tentara-tentara bala kerajaan surga. Ada. Dan bukan hanya itu, tetapi di sekeliling Elisa juga ada kereta berapi mengelilingi Elisa. Wow, itu yang dilihat oleh si bujang itu. Kita lanjut lagi. Kemudian ayatnya yang ke-18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi Elisa, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. 19. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. 20. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka,
Kubunuhkah mereka, Bapak? Raja Israel bertanya kepada Elisa, kubunuhkah mereka, Bapak? 22. Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau membunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Wow, ini cerita yang sangat menarik. Kita akan menggali apa yang sudah kita baca. Apa yang dimiliki oleh Elisa? Elisa memiliki yang namanya dimensi roh. Seringkali manusia hanya mempunyai dimensi fisik. Dimensi fisik adalah apa yang Anda lihat. Ini adalah dimensi fisik. Semua orang di muka bumi, mereka memiliki dimensi fisik. Tetapi sangat sedikit sekali yang memiliki dimensi roh. Elisa memiliki dimensi roh. Apa yang terjadi? Tatkala Raja Aram sedang meeting di kamar tidur raja, apa yang dijadikan pembicaraan itu, Elisa nangkep. Wow, ini penyadapan super tinggi ini ya. Tidak pakai alat, dia hanya ada di dalam dimensi roh. Nah, inilah yang diberikan Tuhan kepada yang namanya Elisa. Sehingga persoalan-persoalan apapun, Elisa bisa memberikan jalan keluarnya. Kenapa? Karena Elisa memiliki dimensi roh. Bagaimana dengan Anda dan saya? Tuhan menginginkan Anda dan saya juga memiliki dimensi roh. Ya. Pertanyaannya, bisakah? Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Dan apakah Tuhan setuju untuk memberikannya? Ya. Tuhan mau melengkapi kita semuanya dengan dimensi roh. Wow. Kita berandai-andai ya. Andai kata setiap kita ini mendapatkan dimensi roh. Wow. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Sekarang kita akan melihat setiap kali Raja Aram membuat strategi begini terdeteksi oleh Elisa, sehingga apa yang didapati kosong. Tentara Aram berangkat perang, tapi tidak ada hasil. Kenapa? Semuanya bisa diatasi oleh yang namanya Elisa. Itu sebabnya tadi dikatakan bukan kali ini saja, tapi sudah berulang kali. Dan raja itu akhirnya marah, siapa ini yang menjadi musuh di dalam selimut? Ya. Kemudian orang-orangnya berkata, bukan raja, bukan begitu. Tetapi karena di sana, di Israel itu, ada seorang nabi yang namanya Elisa. Si rajanya masih belum tahu. Dia bilang, oke, cari data, ada di mana dia? Nanti aku kirimkan tentaraku yang besar. Bayangkan, menangkap seorang aja digerakkan seperti mau bertempur. Ya. Itu sudah dilakukan. Mereka mendapatkan data bahwa di kota Dotan lah Elisa ada. Tapi yang dilawan oleh mereka ini adalah seorang yang namanya Elisa, yang dimana dia memiliki dan telah menerima dimensi roh. Elisa tahu bahwa
Raja Aram akan mengirimkan tentaranya untuk menangkap dia. Dia tahu. Maka Elisa, dia hanya berdoa, Tuhan, butakan mata mereka. Apa yang dikerjakan Elisa? Elisa tidak perlu ngecek apakah matanya sudah buta atau belum. Elisa cuma berkata, ini bukan kotanya, ini bukan jalannya. Oke, aku tunjukkan. Akhirnya mereka nurut. Nah, dibawalah ke Samaria. Samaria adalah ibu kota Israel. Ibu kotanya Samaria. Loh, kok bukan Yerusalem? Yerusalem itu ibu kota yang di selatan, yang di utara Samaria. Ini peristiwa terjadi setelah Salomo meninggal dan kerajaan pecah jadi dua. Ya. Yang satu 2 suku, yang satu 10 suku. Ya. Nah, inilah yang terjadi. Ini luar biasa. Ini yang saya sering sebut dengan sign, wonder, and miracles. Dan Tuhan mau Anda dilengkapi dengan karunia-karunia itu. Masalahnya adalah kita harus mengerti bagaimana supaya kita bisa mendapatkan karunia yang dimiliki oleh Elisa, dimensi roh. Ya. Nah, supaya Anda nangkep ya, manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ya. Tubuh yang Anda lihat ini, ya, ini tubuh kita. Kemudian jiwa. Jiwa itu berbicara pikiran, perasaan, keinginan, impian-impian, pikiran-pikiran, itulah jiwa. Tubuh bisa dibelenggu. Tubuh bisa ditaruh di satu ruangan, terkunci dari luar, dan dari dalam dia nggak bisa keluar. Tubuh bisa diperlakukan demikian, tapi jiwa tidak bisa. Jiwa ini tetap bebas. Dia tetap bisa kemanapun. Nah, jiwa ini tidak bisa dibelenggu. Sekarang, roh itu yang membuat hidup. Ya. Tubuh kita ini kalau tidak ada rohnya, mati. Jiwa ini berperan. Ya. Dimensi roh itu iman tidak bisa dibatasi. Ya. Iman termasuk di jiwa itu. Nah, terus gimana? Inilah yang Tuhan karuniakan. Sekarang pertanyaan berikut muncul. Apakah kita bisa seperti Elisa? Itu pemberian dari Tuhan. Itu bukan karena usaha dari si Elisa, bukan. Tapi karunia Tuhan. Dan Tuhan memberikan karunia itu kepada semua orang. Semua orang, ya. Coba kita lihat ayatnya dulu ya. Kita lihat Markus terakhir 16 ayat yang ke-17 saya baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Siapapun yang percaya akan disertai tanda-tanda itu. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Karunia diberikan kepada setiap orang percaya, termasuk dimensi roh. Dimensi roh ini bagaimana? Cara kerjanya dimensi roh itu bagaimana? Tatkala kita sudah mendapatkan perkenanan Tuhan untuk mengelola dimensi roh, ya, yang saya dapat ceritakan, seringkali tatkala saya diminta orang untuk berdoa, apakah orang itu ada di depan saya dalam jarak setengah meter atau 1 meter? Apakah saya dalam jarak yang cukup jauh karena melalui telepon? Dimensi roh ini bisa bekerja. Yang Tuhan izinkan saya menangkap belum banyak,
tatkala orang yang sedang konsultasi mengenai kesehatannya, mengenai masalahnya, tatkala saya sedang mendengarkannya, saya merasakan saya ada di situ. Saya bisa melihat. Atau tatkala orang yang konsultasi ini sakit, Tuhan izinkan sakitnya yang persis itu ada di mana. Dari situlah saya nangkep, oh inilah yang disebut dimensi roh. Dan yang dimiliki Elisa lebih dalam daripada yang saya miliki. Saya akan terus mempersiapkan diri untuk menerima dimensi roh yang lebih dalam lagi. Secara prinsip saya mau katakan, setiap orang yang percaya dapat memperoleh ini. Karena Tuhan mau Anda dan saya mengalaminya. Sehingga tatkala kita mengalami, kita dapat melakukan pelayanan-pelayanan lebih spektakuler lagi. Nah, kembali lagi, dimensi roh. Elisa ini sampai dia mendengar apa yang dikatakan raja waktu rapat di ruang kamar tidurnya. Bayangin, dia sampai itu. Saya katakan bahwa ini bukan usaha manusia, bukan. Ini adalah pemberian yang Tuhan berikan. Yang penting Anda orang percaya, Anda sudah mempunyai persyaratan yang penuh. Orang yang percaya inilah yang akan diberikan dimensi roh itu. Jadi jangan menganggap bahwa dimensi roh ini sesuatu yang atas usaha kita, bukan. Itu pemberian daripada Tuhan sendiri. Dimensi roh seperti yang tadi saya ceritakan. Kadang-kadang saya di kantor, tiba-tiba saya mendengar ada cucu anaknya Matthew itu. Saya dengar suaranya, dia tertawa-tawa. Karena dia serumah jadi saya hafal. Kemudian saya tanya, apakah Beverly ada di sini? Enggak. Oh ya? Tadi yang teriak siapa? Enggak ada, Pak. Oh, orang lain enggak dengar, saya dengar. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Kau lengkapi satu poin lagi. Saya selalu bersyukur tatkala saya mendapatkan penyataan begitu. Saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke. Nah, lanjut lagi. Dimensi roh itu bukan cuma itu, masih luas lagi, amat sangat luas. Ini dimensi roh, ini yang luar biasa. Oke, sekali lagi kita kembali kepada Elisa. Sampai memang tidak diceritakan di dalam kitab yang kita baca tadi. Jadi pada waktu raja itu merencanakan untuk memata-matai Elisa, Elisa tahu, Elisa diam saja. Dan tatkala raja itu mengirim tentara dalam jumlah yang besar untuk menangkap Elisa, Elisa juga tahu, karena dia sudah dengar. Wow, inilah yang luar biasa. Dan Elisa tidak minta pertolongan dari raja, enggak. Tapi saya yakin Elisa ngomong, nanti dia akan nangkap saya. Dia akan kirimkan tentaranya tanggal sekian, jam sekian. Nanti aku bawa dia ke Samaria. Kamu siapkan aja tentara, tapi nggak usah nyolok. Aku akan bawa mereka. Kira-kira begitu. Dan apa yang terjadi? Pada waktu Gehazi ketakutan, dia katakan, Tuhan, bahaya ini. Haleluya. Kemudian apa yang dikerjakan Elisa? Dia berdoa supaya bujangnya Gehazi ini dibuka mata rohnya untuk melihat. Wow. Setelah dia lihat, oh pantesan tuanku tidak grogi, tidak stres. Karena di belakang tentara Aram itu ada tentara yang lebih gede lagi. Oh, pantesan tidak takut. Kenapa? Kok Elisa berdoa
supaya matanya Gehazi tadi dibuka. Saya mendapatkan satu understanding. Ini kalau nggak dibuka, ini nyinyir nanti Gehazi. Tuhan, di sana nih, Tuhan di sana. Jadi dibukalah matanya supaya dia nggak mengganggu konsentrasinya Elisa. Ya, luar biasa. Membaca Perjanjian Lama banyak cerita-cerita yang menarik. Jadi saya pernah dengar ada orang konsultasi sama saya, Pak, saya kalau suruh baca Alkitab, paling senang saya baca Perjanjian Baru. Perjanjian Lama enggak bisa saya nangkep. Saya bilang itu cerita. Kamu dengar cerita, tapi di balik cerita itu ada message yang harus Anda tangkap. Jadi, tatkala Anda menyukai, Anda membacanya, Anda mendapatkan rahasia-rahasia itu yang Tuhan mau. Begitu juga sekarang saya sampaikan kepada Anda. Jadi Gehazi ini terus merepet. Dia bilang, Tuhan, itu tentara, itu. Ini kota kita dikepung, gimana Tuhan, gimana? Elisa langsung berdoa dan dia minta, Tuhan bukalah matanya Gehazi ini. Mata rohnya dibuka. Begitu dibuka dia kaget. Wih, tadi nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Oh, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberikan karunia itu kepada Elisa untuk melakukan mandat yang telah Tuhan berikan. Ya. Dan itu bisa untuk Anda peroleh. Ya, Anda bisa mendapatkannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan hal yang sama? Itu adalah dimensi roh, ya, bukan dimensi fisik. Kalau dimensi fisik ya menggunakan mata ini kelihatan, oke? Tetapi dimensi roh itu orang lain tidak bisa melihat, kita bisa melihat. Nah, sekali lagi kuncinya adalah dimensi roh. Ya. Jadi roh ini yang terpenting. Ya. Dimensi tapi roh, bukan dimensi fisik. Ya. Bagaimana kita bisa sampai ke situ? Bisa. Ya. Maka yang Anda telah ikuti ya, acara-acara yang saya sampaikan, ya, seminggu sekali kita masuk puasa Sabat. Hari Sabat itu mulai Jumat sore sampai Sabtu sore. Itu full 24 jam adalah hari Sabat. Nah, puasa Sabat, selama Sabat inilah kita berpuasa. Ya. Puasa Sabat. Kita tidak makan, tidak minum selama 24 jam. Ya. Kita sedang melatih roh kita ini ya, untuk melakukan banyak hal ke depan. Puasa Sabat. Nanti kalau Tuhan izinkan kita masuk puasa Ester. Puasa Ester itu tidak makan, tidak minum 3 kali 24 jam. Apa enggak bahaya? Semua yang Tuhan perintahkan tidak akan bahaya. Ya. Nah, kembali lagi. Puasa Sabat. Ini sudah berapa periode? Sudah berbulan-bulan ya. Saya mau kasih tahu. Tatkala nanti Anda mau masuk ke dalam atau menerima dimensi roh yang lebih besar, salah satu persyaratannya ya Anda berpuasa. Ya. Saya selalu katakan, kalau perutmu kenyang, kamu nggak bisa komunikasi dengan Tuhan. Kalau perutmu ini kenyang, kamu nggak bisa ngobrol sama Tuhan. Tapi tatkala perutmu lapar, kamu bisa ngobrol dengan Tuhan. Ya. Apa artinya? Artinya, tatkala perut kita kosong, ya, kita bisa ngobrol intim dengan Tuhan. Itu sebabnya saya ajak Anda untuk berpuasa. Yang kedua, kita harus berbahasa roh. Ya, berbahasa roh. Pak, apakah bahasa roh itu bukan karunia? Bahasa roh itu karunia, betul. Artinya kan si A dikasih, si B nggak dikasih. Nah, itulah yang tidak sama. Ya. Karunia itu sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dari luar badan saya, dari luar hidup saya, Tuhan berikan kepada saya. Ya. Maka tadi kita sudah membacanya di dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Ya.
Jadi kuncinya percaya dulu. Berbahasa roh paling tidak selama 1 jam berbahasa roh terus ya. Mau sambil jalan boleh, mau sambil duduk boleh, asal jangan sambil tidur. Jadi kita duduk boleh, berjalan boleh, berbahasa roh selama 1 jam. Lakukan aja itu. Ini dalam pengenalan kita di dalam alam roh. Terus kita lakukan. Saya tidak pernah melakukan ritual-ritual aneh-aneh. Saya hanya berpuasa setiap masuk hari Sabat. Tatkala diperintahkan untuk puasa Ester, saya masuk ke dalam puasa Ester. Ya, saya ikutin aja. Tuhan suruh apa, saya ikutin. Ya. Bagaimana bisa tahu itu perintah Tuhan? Dorongan ini kuat sekali. Ya, dorongan ini kuat. Ya. Saya mempunyai satu pengalaman. Ya, nggak tahu orang lain ya. Kalau hampir setiap kali saya tiba-tiba kebayang Melbourne. Ya. Nanti tiba-tiba kebayang di Melbourne di daerah mana. Kebayang lagi Melbourne di daerah mana. Saya tahu, tidak lama lagi saya pasti akan berangkat menuju Melbourne. Itu pengalaman saya. Oke. Kalau padahal saya belum merencanakan pergi. Atau mungkin saya tiba-tiba terbayang saya di Holy Land. Saya bilang, ini bulan apa ya? Kok saya merasakan saya di Holy Land ini? Ya, itu muncul. Ya. Beberapa hari itu muncul terus. Saya sering ngomong sama istri saya, ini kelihatannya kita harus berangkat ke Holy Land ini. Kenapa? Saya udah ngerasain ini, roh saya ada di Holy Land ini. Ya, jadi seperti itu. Alam roh ini harus terus kita siapkan. Ya, kita mempersiapkan diri. Ya. Berpuasa, saya lebih suka berpuasa Sabat. Ya, untuk menyongsong hari Sabat begitu. Kemudian puasa Ester udah sering sekali saya lakukan. Tatkala instruksi itu datang, saya pasti lakukan itu. Nah, kemudian berbahasa roh ini harus sesering mungkin. Jangan sehari cuma sekali. Ya. Ada yang bertanya, Pak, saya belum berbahasa roh. Bukankah itu karunia? Betul, itu karunia. Tapi jangan mengartikan si A dikasih dan si B tidak dikasih. Kriterianya sudah jelas. Orang yang percaya disertai tanda-tanda itu. Nah, maka tatkala kita ngerti apa yang harus kita lakukan, kita terus berbahasa roh, berpuasa. Kemudian membaca banyak Alkitab. Karena Tuhan akan berbicara persis seperti yang Alkitab ini sudah tuliskan. Maka inilah yang harus kita kerjakan. Ya. Kita memasukkan, ya, kalau Anda membaca Alkitab, sesungguhnya Anda sedang memasukkan hal-hal spiritual ini, ya, masuk ke dalam roh kita. Ya, kita sedang memasukkan ini. Terus kita masukkan terus. Jangan biarkan roh kita kosong. No, tidak boleh. Jangan. Ya. Nah, setelah Anda ngerti, ya, bahwa kita itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Dimensi roh tadi, dimensi spiritual tadi, akan melewati jiwa dan roh kita ini. Karena dua ini yang tidak bisa dibelenggu. Ya. Dan kita harus menggunakan kedua-duanya untuk masuk mengerti dimensi roh. Nah, kalau Anda sudah ngerti, ya, selanjutnya tergantung Tuhan sendiri. Kalau Anda sudah mempersiapkan diri, saya ingat cucu yang di rumah ini, anaknya Matthew ini ya. Waktu dia sudah bisa jalan, dia tuh pengen lari. Ternyata nanti setelah dia pinter jalan, memang hobinya tuh dia lari gitu. Sama. Tatkala Anda sedang mempersiapkan untuk masuk dimensi roh, ya, kebiasaan apa yang Anda kerjakan? Anda senang berbahasa roh, Anda terus berbahasa roh, terus 1 jam, istirahat sebentar, Anda tidak banyak aktivitas, Anda masuk lagi. Inilah yang disebut dimensi roh ini, luar biasa. Nah, sekarang saya berandai-andai, masa pandemi ini, tatkala Anda sudah masuk di dalam dimensi roh, Anda akan ngerti. Anda bisa mengantisipasi dimensi roh ini. Dan banyak sekali di dalam Alkitab
berbicara mengenai dimensi roh. Ya. Mungkin ada bertanya, dimensi roh ini dengan penyataan iman bagaimana? Memang jalurnya sama, ya, jalurnya sama. Kemarin kita sudah belajar, ya, baptisan. Baptisan itu dimensi fisik, orang dipermandikan. Tetapi dari peristiwa di permandian itu ada dimensi lain, dimensi iman. Ada di situ. Bahwa ternyata waktu Anda dipermandikan, Anda sesungguhnya mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus. Nanti waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Nah, dimensi iman, dimensi roh itu hampir sama, ya, tidak usah dibedakan, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai ngerti, ternyata dimensi roh ini boleh kita miliki, dan Tuhan mau berikan itu kepada Anda dan saya. Nah, Tuhan sudah niat mau memberi, tapi Anda tidak prepare, Anda tidak berpuasa, Anda tidak berbahasa roh. Sangat sulit. Anda tidak memasukkan firman-firman, janji firman ini ke dalam rohmu, Anda akan sulit sekali. Tapi setelah hari ini Anda mengerti bahwa Tuhan pun menginginkan Anda memiliki dimensi roh. Wow. Dan dimensi roh biasanya banyak menggunakan mata roh kita ini, ya. Dan dimensi roh seringkali, saya katakan ya, seringkali ya, tidak harus, seringkali terbuka pada waktu kita menutup mata. Aneh kan? Tapi bukan berarti bahwa tak kala mata jasmani kita terbuka, kita nggak bisa melihat. Bukan. Memang masih banyak yang harus kita pelajari dengan dimensi roh, yang jelas tidak mudah dimengerti. Yang kedua, seringkali kita bingung, ya. Seringkali kita bingung. Saya mempunyai satu pengalaman. Saya bertugas untuk mengubur jemaat yang meninggal, ya. Siang hari bolong, ya, matahari terang sekali. Saya melihat ada penguburan itu sudah padat sekali. Padat karena banyak orang yang meninggal di situ. Sudah dikubur maksud saya, ya. Sudah dikubur, jadi sudah banyak itu, ya, tumpuk-tumpuk sampai jalan pun dipakai digali untuk ngubur di situ. Tiba-tiba itu ada jalan, ya. Jadi mobil ambulannya sudah lebih dulu. Kemudian saya dari belakang nyusul begitu. Kemudian di pinggir jalan saya melihat ada sosok manusia aneh. Manusia biasa, tapi aneh aja, ya. Jadi roh saya menangkap, ya, ini mungkin penampakan ini begitu. Roh saya menangkap, ya. Kemudian saya lewat di depan dia. Kemudian 2 langkah. Jadi katakanlah orang itu ada di pinggir sini, saya lagi jalan 2 langkah, saya sengaja noleh. Sudah tidak ada manusia itu tadi. Hal-hal yang begini, kalau Anda tidak terbiasa, terkaget-kaget. Pernah juga terjadi satu pengalaman, saya baru pulang dari Israel, kemudian istirahat di rumah kira-kira 2 hari, saya berangkat lagi pergi bersama istri saya untuk pelayanan. Setelah itu balik lagi ke Jakarta. Sambil nunggu barang bagasi saya melihat ada satu kejadian aneh. Ada keluarga ini, keluarga super makmur ini. Kenapa? Bapaknya gede, ibunya juga tidak kecil, anaknya juga tidak kecil, 3. Tetapi saya melihat di belakang ibunya itu ada orang yang juga super gede lagi di belakang ibunya. Bahkan ibunya di depan begini, dia pegang begini sambil jalan. Saya melihat, apa yang saya lihat itu aneh. Istri saya di kanan saya, di sebelah kanan saya. Saya bisikin, kamu nengok ke kanan, itu ada orang gemuk-gemuk berjalan, 3 orang atau 4 orang.
Yang sebelah kanan saya bilang, istri saya noleh. Istri saya bilang, 3. Yakin? Bukan 4. 3. Di belakang ibunya tidak ada. Istri saya melihat 3, saya melihat 4. Tetapi itulah fakta, ya. Jadi inilah yang disebut dimensi roh, ya. Jadi pada tingkat tertentu kita bisa menggunakan mata jasmani ini, tapi yang kita lihat alam roh, ya. It's okay. Ini bukan untuk dipakai diskusi, tetapi inilah pengalaman, ya, mengenai dimensi roh. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Elisa menggunakan dimensi rohnya untuk menolong negaranya. Saya berharap Anda mendapatkan satu pelajaran yang sedikit berbeda, ya. Oke, tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh belajar mengenai dimensi roh. Tuhan, kami melihat Elisa telah Kau pakai luar biasa. Dan firman-Mu jelas, Tuhanku, bahwa Engkau pun menginginkan orang-orang yang percaya juga mendapatkan dimensi roh tentunya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Saudara-saudaraku, kita akan mendeklarasikan apa yang kita percaya. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah Kau ambil. Kau tanggung di tubuhmu. Begitu juga dengan kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menguasai aku, nasib buruk yang mengikuti aku, telah Kau ambil semuanya dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Tuhan, aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita perkatakan, ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus. Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Dan Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Dan Engkau berjanji memberikan kepadaku hidup kekal. Hidup kekal adalah hidupnya Yesus sendiri. Dan di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada kemiskinan, tidak dikuasai penyakit, tidak dikuasai masalah. Dan firman-Mu katakan, tatkala masalah datang, Engkau akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan, ini adalah iman kami. Sekarang posisi kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan firman-Mu berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan. Tuhan, kami percaya
Sekarang Tuhan, kami berdiri atas janji firman-Mu. Galatia 6 ayat 17. Pada tubuh kami ada tanda-tanda milik-Mu, yaitu darah. Tuhan, aku ambil darah-Mu, aku taruh pada tubuhku, dan aku katakan, pada tubuhku ini ada tanda milik-Mu. Dan Engkau berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang, roh jahat, situasi kondisi yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami, yang akan menyengsarakan. Itu tidak boleh terjadi. Tuhan, ini adalah firman-Mu, kami percaya, kami terima. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau lanjut berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman ini, kami perkatakan dengan kuasa nama Yesus, firman ini, firman kebenaran. Dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan percaya, firman itu termeterai di dalam roh mereka. Dan ini adalah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman ini dan mempercayainya. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa selama masa pandemik ini Tuhan. Kami terus mendukung doa pemerintah kami supaya dapat segera mengatasinya. Dan kami tahu Tuhan, kebenaran firman-Mu harus terjadi. Itu sebabnya kami mohon kepadamu demi nama Yesus, biarlah jemaat-jemaat Tuhan ini dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan cuma itu saja, supaya mereka yang percaya kepada Yesus mendapatkan perlengkapan karunia-karunia yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa pada kesempatan ini untuk jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Karena firman berkata, oleh bilur Yesus mereka sudah sembuh. Kami mohon kepadamu demi nama Yesus Kristus, ada darah Yesus pada setiap tubuh mereka. Dan darah ini masuk ke bagian tubuh yang dikuasai penyakit. Dan kami katakan darah Yesus membenarkan seluruh tubuhnya. Bagian-bagian tubuhnya yang dikuasai penyakit, darah Yesus masuk ke situ, membenarkannya. Dan pembenaran itu sudah terjadi. Maka sekarang kami katakan dengan kuasa nama Yesus, kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami dukung terus supaya bangsa dan negara ini boleh bersatu, saling mengasihi, saling mendukung, supaya bangsa ini cepat keluar dari masalah COVID, juga masalah perekonomian. Tuhan, aku berseru kepada nama-Mu, nama Yesus Kristus. Biarlah apa yang sudah Tuhan rencanakan kepada bangsa kami itu terjadi. Kami terus mendukung Presiden kami beserta tim kerjanya, Wapres, kemudian Menko, juga para menteri, pejabat tinggi setingkat menteri, juga untuk Panglima ABRI dan Kapolri. Secara khusus kami terus mendukung mereka supaya mereka mendapatkan kasih-Nya Tuhan. Mereka bisa saling mengasihi dan bekerja sama untuk bersama-sama menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Dan kami juga terus berdoa Tuhan, biarlah setiap bangsa kami boleh mendapatkan pewahyuan, hikmat, dan pengertian untuk selalu mewujudkan damai kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa kami. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Silakan berdiri, angkat kedua tanganmu, dan aku akan berdoa untuk Anda. Tuhan, aku bawa setiap jemaat-Mu yang mendengarkan berita ini.
Aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas mereka, dan aku katakan mereka adalah orang yang diberkati. Tulah-tulah tidak boleh menjamah dan menguasainya. Dan mulai sekarang aku katakan, mulai sekarang, demi nama Yesus, apa saja yang mereka kerjakan itu berhasil dan sukses. Tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kebangkrutan. Dilepaskan dari COVID-19 dan variannya. Terima kasih Tuhan. Damai, sejahtera, agape-nya Tuhan terlepas untuk mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai berjumpa kembali.